Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang nanti kalian mesti akan semangat, karena kelas 12 itu sudah waktunya materi ini. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, pertama marilah kita buka dengan bacaan yang kitab Ridhoi ta'ala wa fi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi kita diberi kemudahan untuk memahami materi ini dengan baik dan diberi kemudahan juga untuk mengingatnya ketika sudah waktunya untuk dipraktikkan. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, saya selaku guru PAI ingin menyampaikan sedikit bahwa semua pendidik itu harus dilakukan dengan baik. Dari kegiatan sehari-hari kita harus diatur bagaimana cara kita hidup sesuai dengan syariat Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur oleh Allah bagaimana caranya. Awalilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik yang kita lakukan bersama. Dari kita bangun tidur, kita disuruh untuk mencuci badan ataupun mandi dulu. Setelah mandi kita berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian pada hari ini sudah melakukan sholat subuh? Kalau kalian sudah melakukan sholat subuh itu bagus, tapi kalau belum, segeralah mengqodhonya, karena itu kewajiban setiap orang yang sudah balik. Setelah sholat, sarapan dan sebagainya, kita juga sebelum berangkat sekolah ataupun setelah kita sholat subuh, kita memberi waktu untuk bertadarus atau mengaji Al-Quran, karena kita itu untuk mengaji Al-Quran juga dapat pahala. Sempatkanlah 5 menit atau 2 menit untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kalah dengan
HP ataupun media sosial. Kita memandang HP berjam-jam, tapi kita betah dalam arti kita itu enggak terburu-buru. Tapi ketika kita melakukan sholat atau melakukan tadarus, walaupun itu 2 menit rasanya itu lama. Inilah kekurangan kita bersama-sama belajar. Oleh sebab itu, seorang suami ataupun calon suami nanti ketika kalian berkeluarga nanti bisa membimbing istrinya, anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sebagai orang tua malah kita memberikan yang tidak baik kepada anak kita. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, ini kita akan belajar bersama tentang itu bagaimana membangun mahlibeh keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dari memilih pasangannya dan sebagainya, nanti ada persyaratannya dan sebagainya, nanti kita bahas di situ. Nah, tujuan pembahasan ini adalah agar peserta didik diantaranya adalah agar peserta didik memahami dan bisa mempraktekkan tentang pernikahan dalam Islam. Ini dulu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara menyembah Allah, ya. Ini nomor poin yang ketiga ini bagaimana menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, sekarang kita membahas tentang indahnya membangun mahlibeh rumah tangga. Itu bagaimana cara-cara kita membangun rumah tangga yang baik agar sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kita akan belajar di situ. Ya. Sudah siap ya anak-anak? Sudah siap ya? Sudah? Oke. Kita lanjutkan lagi. Indahnya membangun mahlibeh rumah tangga. Tujuannya di sini, tujuan pembelajaran di materi ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kita harus yakin bahwa Allah sudah mengatur tentang pernikahan syariat Islam. Tujuan yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ini tujuan dari pembelajaran ini, ya. Berarti siswa dapat meyakini, menunjukkan sikap, menganalisis dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Saya lanjutkan lagi ya, tentang materinya, materi pembelajarannya. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, berkumpul atau bertemu. Itu secara bahasa. Menurut istilah, nikah adalah sesuatu ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam ataupun syariat Islam. Jadi ini antara hubungan antara laki dan perempuan untuk hidup bersama, untuk membangun rumah tangga yang baik secara hukum Islam. Dalam komplikasi hukum Islam atau kita kenal dengan KHI, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat ataupun mirsakon holidun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Ini nikah itu juga termasuk ibadah. Sementara itu, menurut undang-undang ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan apa? Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini banyak terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah 1 bulan 2 bulan romantis, tapi ketika menuju 1 tahun banyak permasalahan itu terkadang kalau nggak kuat itu bisa mengakibatkan cerai. Ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Kalau satu hati dijadikan satu tujuan, ini dua hati dijadikan satu tujuan, itu ketika dua hati ini yang berbeda, ya, dua hati ini yang berbeda dan untuk tujuan yang sama, tapi dua hati yang berbeda ini ketika ada perbedaan ataupun ketika ada masalah pendapat, maka seorang pasangan tersebut harus mempunyai tekad bersatu untuk selamanya. Ini prinsip pernikahan. Berarti kita harus bersatu, kokoh dalam pendiriannya agar bisa menjadi pernikahan tersebut menjadi langgeng atau menjadi kekal sampai tua, sampai punya cucu dan punya cucu lagi. Ya, ini harus diperhatikan. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang pernikahan. Ini dalil nakli dan dalil akli tentang pernikahan. Nanti bisa dibaca di situ, ya, yaitu pada surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum nanisai masna basulasa waruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka
kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ini dijelaskan bahwa ketika kalian mampu dan bisa berbuat adil, maka kalian boleh menikahi perempuan 2-4. Tapi ada tapinya. Kalau kalian tidak mampu untuk membaginya, maka kalian cuma menikah dengan satu perempuan saja. Ini diatur oleh Allah, sudah. Nah, ketika kalian yang mampu, silakan kalian bisa menikahi 4 perempuan, silakan, apa-apa. Ini sudah ada dalilnya, tapi ada tapinya di sini kan. Tapi kalau kalian bisa berbuat adil, tapi kalau kalian tidak bisa berbuat adil, maka kalian katakan untuk satu orang saja. Terusan juga dijelaskan dari hadis dari riwayat Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu khuddu lil basari wahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisyawmi fa innahu lahu wija'un. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan melihat farji atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai melawan syahwat atau melemahkan syahwat. Ketika kalian sudah mampu untuk menikah, ini untuk kelas 12, ketika kalian lulus memang sudah mampu sudah kerja ataupun sudah dapat penghasilan, mampu untuk membiayai calon istrinya, silahkan menikah. Tapi ketika belum mampu dan untuk menghindarinya, maka untuk menghindari nafsu kalian, maka kalian segeralah berpuasa ini untuk menghindari atau melemahkan syahwat kita atau nafsu kita. Ini dalilnya sudah jelas. Nah, terus selanjutnya ini tentang dalil nakli dan akli tentang memilih pasangan. Memilih pasangan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'tung kamla mar'atu li arba'in lima liha wa lihasibiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatil dini fataribat yadak, yang artinya wanita dinikahi karena 4 hal.
Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celah. Berarti walaupun urutannya pertama harta, dua kedudukan atau nasabnya, yang ketiga kecantikannya atau ketampanannya, ini yang itu agama, tapi yang dimayoritaskan yang pertama adalah agamanya. Ketika kalian menikah, agamanya ataupun ibadahnya bagus apa enggak, sholatnya bagus apa enggak, itu dilihat di karena agamanya atau taatnya kepada Allah. Kalau yang pertama itu taatnya kepada Allah, insya Allah menjaga calon istrinya atau menjaga suaminya, insya Allah bisa aman. Jadi karena kalau agamanya kurang ataupun buruk, di kehidupan juga akan kacau karena nggak ada yang mengatur tentang kesehariannya atau tentang kedisiplinannya untuk beribadah kepada Allah. Ini agamanya dulu. Jadi ketika kalian siswa-siswiku, ketika kalian memilih pasangan, utamakan dulu agamanya. Ya, paham ya? Ini apa namanya? Penjelasan dari harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Pertama harta berarti dia calon suami istri, calon mempelai, berarti dia kemampuan bermandiri, kreatif dalam apa namanya menjaga hartanya, dalam arti dia bisa bekerja, sudah bekerja ataupun sudah mapan untuk menghidupi calon pasangan. Yang kedua tentang kedudukan atau keturunannya, artinya nasab-nasabnya dari mana. Ketika nasabnya dilihat nasabnya, apakah dia dari keluarga yang baik apa enggak, kita tanyakan ke tetangganya ya, baik apa enggak dan sebagainya, kita lihat keturunan jelas, baik dan sebagainya, itu harus kita lihat juga. Yang ketiga kecantikan atau ketampanan, bentuk tubuhnya itu cantik atau rupawan, tubuh ideal, keadaan atau kecantikan fisik dan sebagainya. Ini menurut saya kecantikan atau ketampanan itu ideal, Mas. Kenapa? Karena orang kalau sudah nyaman, sudah rasa syirik di hati, walaupun kata orang itu maaf ya, itu hitam ataupun gendut ataupun apa dan sebagainya, tapi kalau kita nyaman kepada calon pasangan kita, bentuk itu akan hilang semua. Itu akan hilang dan kurang tersebut akan hilang. Ini masalah kecantikan atau ketampanan. Memandang fisik apa, kalau sudah cinta, sudah mempunyai apa namanya welas ataupun kasih, ini berarti insya Allah memandang itu. Dan saya sudah pernah menikah, ini ya saya itu apa namanya tanya kepada teman-teman guru yang lain, itu intinya sama. Yang pertama adalah gak cinta dulu, malah cinta dulu. Berarti kebanyakan orang yang namanya langgeng itu pertama bukan tumbuh dari cinta dulu ya, ini
saya tanya-tanya kepada yang sudah menikah, namanya penelitian saya yang sudah menikah ini gitu. Berarti yang pertama itu adalah pelas atau kasih. Jadi semisal kasih, berarti nggak cinta, kasih, melas. Oh iya, saya melas karena itu sudah berkorban demi saya dan sebagainya, yaitu sudah meluangkan waktu untuk saya dan sebagainya. Itu namanya pelas, kasih. Nah, ini dari saya, berarti bukan dari sayang dulu, tapi dari kasih baru sayang. Jangan sayang baru kasih, tapi kasih baru sayang. Jadi pelas ataupun punya rasa iba pada calon ataupun pada pilihan yang akan dipilih, ini insya Allah nanti kedepannya akan baik. Tapi karena cintanya itu timbul kan cinta, berarti timbul dari nafsu. Jadi nafsu ataupun timbul dari kegiatan atau pandangan secara fisik saja. Itu penafsiran dari saya. Jadi perhatikan itu. Ya, ini agama jelas, agama sudah mental akhlaknya baik, perilakunya baik, tata keramanya orang tua kepada kalian juga baik, sopan santun, terusan kepribadian juga baik, itu namanya agama. Tuh, ada gitu. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum itu dalam ilmu fikih ada 5. Jaiz, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ini hukumnya ada 5 hukum. Ketika pernikahan juga ada 5 hukum. Hukum fikih juga ada 5, di hukum pernikahan juga ada 5. Loh, kok menikah kok ada hukumnya apa? Ada, dan tergantung niatnya orang-orang akan yang menikah. Saya jelaskan. Yang pertama, menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal nikah adalah mubah. Dan mati boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jadi hukum asal itu adalah mubah. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ini cukup penjelasannya. Penjelasannya di sini. Yang pertama, jaiz ini jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Dibolehkan, memang dan nikah itu dibolehkan, tapi nikahnya dengan lawan jenis, jangan satu jenis ya. Jenis nikah laki dengan perempuan wajib. Wajib adalah ini bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, wajib ini hukum wajib ketika kalian sudah sanggup menikah, terus bila tidak menikah dikhawatirkan kalian akan terjerumus dengan berzina. Yang itu wajib. Kalau tidak bisa menahan hawa nafsu kita, maka wajib ketika sudah mampu dan tidak bisa menahan nafsu kita, itu wajib. Bagi yang tidak bisa menahan nafsu dan sudah mampu, paham ya? Nah, yang kedua, sunnah. Bagi orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Jadi ketika sudah mampu tapi bisa sanggup menahan nafsunya, maka dia dihukumi sunnah. Ya, yang pertama adalah ketika sanggup tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka
wajib. Tapi ketika sanggup dan mampu dan sanggup mengendalikan dirinya, tentang nafsu, hawa nafsunya, berarti itu maksudnya hukum sunnah. Yang keempat, makruh. Ini makruh. Makruh ini bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat. Berarti orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah, tetapi dia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggung jawabnya kepada calon istrinya, bagi laki-laki. Sudah mempunyai keinginan untuk menikah ataupun hasrat untuk menikah, tetapi belum mampu atau belum mempunyai bekal ini untuk membiayai atau menafkahi istrinya, maka dihukumi makruh. Nih, seperti kalian belajar yang belum lulus terusan ada yang menikah duluan, itu makruh, hukumnya makruh karena belum bisa menanggung nafkah untuk keluarga. Ini ada haram, malah ada haram lagi, parah lagi. Ini ada haram. Haram itu berlaku untuk orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Yang buruk kepada calon istrinya atau calon suami ini, itu berarti ini haram. Seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Nah, kalian bagi calon-calon suami ataupun calon istri, saya pengen menikah, tapi tujuan kalian untuk menyakiti perempuan atau pasangan tersebut, maka sangat haram melakukan pernikahan. Ada tujuan yang tidak baik, yaitu maka haram. Ataupun ada tujuan balas dendam, karena misal ini teman saya pernah disakiti oleh cewek itu nanti kalau saya menikah gantian, langsung saya menikah, langsung beberapa hari saya tak cerai, itu juga haram, tidak baik. Itu inilah hukum-hukum pernikahan, paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi tujuan pernikahan. Ada tujuannya ya, ini dari memilih pasangan, hukumnya untuk menikah itu bagaimana. Terusan ini ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, menikah juga punya tujuan yang positif dan mulia. Di antaranya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ya, jadi namanya kebahagiaan dan ketenangan sakinah, tenang. Ya, kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi ketika sampai sudah berkeluarga atau sudah menikah, tujuan pertama ingin tenang. Karena sudah menikah, jiwanya sudah stabil dan sebagainya, akan tenang. Tujuannya akan tenang. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 21 juga. Jadi untuk membina rasa kasih sayang antara keluarga, anak, istri, dan sebagainya. Ini untuk membinanya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Ketika menikah sudah hubungan suami istri sudah dihalalkan, silakan kalian hubungan. Tapi ketika belum menikah, jangan sekali-kali kita melakukan hubungan yang tidak sah atau yang diharamkan. Seperti
zina dan sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau menikah diperbolehkan kalian melakukan pagi siang malam boleh, tiap hari juga boleh karena sudah menikah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Nikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai amal ibadah. Ini tertera pada An-Nisa ayat yang tadi sudah dipaparkan di depan, ya. Harus ibadah juga. Yang kelima mengikuti sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Nah, ini yang sudah mencapai umur dewasa tapi belum menikah, ini dikhawatirkan nggak menikah, maka sesuai dengan anjuran Rasulullah bahwa nikah itu adalah sunnahku, yang tidak mengikuti sunnahku adalah bukan golonganku. Ya. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Berarti ketika menikah memang keturunan sah diakui oleh negara, diakui oleh KUA atau agama. Nah, ini keturunan sah, berarti nasib-nasibnya nanti sah. Jadi kalau nikah, bukan nikah ya, kalau anak itu dilahirkan atau di luar nikah, atau anak itu lahir ketika belum menikah, ini nasabnya akan terputus dan tidak diakui oleh Kementerian Agama ataupun pemerintah. Nah, terusan rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah berarti rukun nikah ada calon suami, ya. Yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi, 2 orang saksi, yang kelima ijab kabul. Berarti dari 5 rukun nikah ini harus ada. Kalau tidak ada berarti nikahnya tidak sah. Itu harus ada. Jadi kalau calon suami tidak ada calon istri, enggak sah. Ada calon suami, ada calon istri, enggak ada walinya, nah ya tidak sah. Terusan tidak ada saksi, 2 orang saja tidak sah. Kabul ya juga sah. Jadi harus terpenuhi 5 unsur-unsur ini. Terusan calon suami, syaratnya apa calon suami? Yang pertama, beragama Islam. Nah, jadi calon suami juga harus beragama Islam. Dan calon istri juga beragama Islam. Dan syarat dari calon suami yang kedua adalah atas kehendak sendiri. Ini atas kehendak sendiri. Walaupun dulu itu zaman dulu ketika zamannya kayak novel apa Siti Nurbaya itu kan dijelaskan itu bahwa nikahnya itu terpaksa. Terusan zaman dulu seperti orang tua saya itu juga dijodohkan. Jadi ya alhamdulillah dijodohkan sampai tua langgeng. Jadi tidak atas kehendak sendiri. Yang ketiga bukan muhrimnya, berarti bukan muhrim dari calon istri, jadi bukan termasuk keluarganya ataupun termasuk satu keturunannya, bukan. Jadi harus beda keturunan itu boleh melakukan pernikahan.
Dan yang keempat, tidak sedang haji atau ihram. Ya, sedang haji, ketika sedang haji maka sah. Ya. Untuk calon istri itu yang pertama juga beragama Islam. Yang kedua, tidak terpaksa. Ini tidak terpaksa ataupun tidak adanya pemaksaan dari orang tuanya. Nah, ketika dipaksa maka juga kurang adil, walaupun kurang baik. Yang ketiga, bukan muhrimnya saja, bukan berarti antara calon suami itu bukan muhrim atau bukan keturunannya nasabnya. Yang keempat, tidak bersuami. Kalau di calon suami itu tidak beristri, tidak beristri, karena tadi jelaskan pada dasarnya ataupun dalilnya itu kan boleh menikah dari calon suami, suami boleh menikah dari dua istri ataupun dari satu istri. Maka di suami tidak beristri, istilah kayak gitu. Nah, diperbolehkan lebih dari satu. Jadi kalau istri tidak bersuami berarti harus single, istilahnya sendiri. Atau kalau istrinya masih ada ikatan pernikahan itu maka jaksa untuk melakukan sebuah ritual namanya pernikahan. Tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu tidak dalam masa menunggu. Dalam masa menunggu ketika sudah dicari suaminya dan sebagainya, masa iddahnya ada nanti dijelaskan pada kalau waktunya nyampe jelaskan nanti ada masa idahnya ketika cerai mati, masa idahnya ketika cerai hidup, ada masa idahnya berapa hari ataupun bulannya berapa. Yang terakhir, tidak sedang ihram atau haji atau umrah. Yang ketiga, adanya wali. Wali ini dari pihak apa? Wali dari pihak perempuan. Walinya itu dari pihak perempuan, bukan wali dari pihak laki-laki ya. Walinya itu dari pihak perempuan. Perempuan harus punya wali. Nah, walinya itu adalah dari keturunannya, dari bapaknya, yang penting laki-laki. Ini kan ada jelaskan. Yang pertama, yang mukallaf atau Islam dewasa sehat akal. Sudah balik. Yang kedua, ini laki-laki yang merdeka. Ya, laki ini laki. Yang ketiga, adil. Ya. Jadi ini wali ini dari nasab perempuan tersebut, misal bapaknya ataupun kakaknya, kakak laki-laki ataupun adik laki-laki. Yang penting itu wali. Ini nanti ada wali juga ada dua, wali nasab dan wali hak. Nanti saya jelaskan kalau waktunya sampai ya. Yang keempat rukun yang adalah dua orang saksi. Dua orang saksi itu dari pihak laki-laki dua orang saksi. Ya, dua orang saksi yang Islam. Laki Islam, dewasa, sehat akal, tidak fasik ataupun tidak sering bohong. Jadi dalam kalau saksinya tidak ada, maka pernikahannya juga sah. Terus yang kelima, ijab kabul. Ijab itu apa? Ikrar.
ikrar tentang pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita. Berarti wali ini menikah. Berarti menikah mempunyai kepada atau diwakilkan kepada penghulunya atau wali hakimnya. Penghulunya nanti dia yang mewakilkan. Tapi kalau sendiri juga bisa. Nah, pesan yang qabul itu adalah ikrar pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria. Pria mempelai pria bahwa dia saya nikah, semisal saya terima dan nikah dan kawinnya siapa binti siapa dengan mas kawin tersebut biar tunai. Itu berarti itu ucapan qabulnya. Qabul itu menerima, qabul ya, menerima pernyataan dari pihak dalam laki-laki. Itu dari rukun nikah yang kelima ini. Tahu ya tadi dari rukun nikah syarat-syaratnya dan sebagainya ini sudah jelaskan. Tuh. Terusan ini tentang mahram atau muhrim. Nah, nikah. Wanita yang haram dinikahi itu karena keturunan mahram, karena keturunan dari pihak nasab. Berarti misal ibu kandung dan seterusnya ke atas, ibu kandung, nenek, ada lagi di atasnya siapa, terus tapi dari ayah kandung kan dari nasab itu juga yang diharamkan adalah anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah di cucu. Berarti ketika kalian sudah punya anaknya punya cucu, berarti ini nggak boleh dinikahi kamu, ini nggak boleh dinikahi kamu sebagai suami, nggak boleh ya. Tuh cucunya dan seterusnya nggak boleh. Pesan saudara perempuan sekandung, bapak atau si ibu, apa saudara perempuan, semisal saya punya saudara itu nggak boleh dinikah dari bapak atau si ibu, nggak boleh ya. Beda ibu juga nggak boleh, beda bapak juga nggak boleh karena sudah namanya menjadi nasabnya. Itu nggak boleh karena ibunya sudah menikah dengan bapaknya, atau bapaknya sudah menikah dengan ibunya, maka saudara perempuannya juga nggak boleh dinikahi. Saudara perempuan dari bapak sama, saudara perempuan dari ibu juga sama. Misalnya anak perempuan dari saudara laki dan seterusnya ke bawah juga nggak boleh. Anak perempuan dari saudara laki ya nggak boleh. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya juga nggak boleh dinikah. Nah ini dari wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi perempuan. Dosa wanita yang juga yang diharamkan dinikahi dari hubungan persusuan. Ya, ibu yang menyusui nggak boleh dinikahi. Saudara perempuan sesuan juga nggak boleh disusui. Semisal ketika Rasulullah disusui oleh Halimah, maka Halimah nggak boleh dinikahi Rasulullah. Walaupun anaknya Halimah, anak Halimah kandungnya juga nggak boleh dinikahi. Itu juga karena saudara perempuan persusuan. Yang ketiga, wanita yang dinikahi karena perkawinan, mertua atau ibu dari istri ya, mertua ibu dari istri nggak boleh untuk dinikahi karena sebab perkawinan. Anak tiri ataupun anak dari istri dengan suami lain juga nggak boleh untuk dinikahi. Boleh. Ibu tiri berarti juga nggak boleh.
menantu baik sudah cerai maupun belum juga dinikahi. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian murim dengan istri juga tidak boleh dinikahi. Ini perempuan-perempuan yang diharamkan menikah dari tiga. Yang pertama dari keturunan, yang kedua hubungan persuan, yang ketiga dari sebab perkawinan. Itu mahram atau istri atau calon istri yang boleh dinikahi. Nah, wali nikah ini saya jelaskan, wali nikah itu ada dua, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Dan lagi, wali adalah wali nasabnya, wali atau orang yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Namanya wali nasab. Ayah di sini jelaskan ayah kandung, kakek, saudara laki, saudara laki dari ayah, seayah ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki seayah, saudara laki-laki ayah seayah dengan ayah. Paham ini? Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, berarti saudara laki seayah dengan ayah, berarti contohnya bapak punya saudara, tapi cuma seayah dengan saya, itu berarti namanya saudara laki yang seayah dengan ayah. Nah, terusan anak laki-laki dari saudara laki ayah sekandung dengan ayah, ya juga boleh jadi wali nasab. Anak laki dari saudara laki ayah yang seayah dengan ayah. Ini kalau nggak paham ini mah repot di sini. Nah, ini pahami dengan betul kalimatnya, nanti kalian paham. Yang kedua itu wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Nah, caranya ketika wali nasab benar-benar terkadang maka boleh artinya wali hakim. Wali yang lebih dekat akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada juga jadi ada walinya untuk wali hakim. Wali akrab atau wali yang dekat berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutannya. Nah, berarti ada kuasa atau nggak ada perintah dari nasab aturannya, maka juga sama adanya wali hakim. Wali nasab sedang berihram atau haji, wali nasab menolak untuk jadi wali juga, nanti ada wali hakim. Wali yang lebih dekat masuk penjara yang tidak dapat berinteraksi sebagai wali juga, maka adanya wali hakim. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini berarti ketika wali hakim muncul ketika ada syarat ini. Maka ketika syarat ini ada, maka berarti wali hakim bisa ada. Nah, tuh. Terusan apa sih kewajiban suami dan istri? Yang pertama kewajiban suami. Jika ini kalau laki-laki suami laki-laki memberi nafkah, jadi pakaian dan tempat tinggal kepada istri. Nah, ini berarti ketika kalian masih dalam satu rumah dengan orang tuanya, maka ini seorang suami ini malah di sini memberi tempat tinggal, berarti dia membangun tempat tinggal sendiri untuk istrinya. Ini lebih bagusnya kayak gitu. Banyakan yang masih dalam satu rumah dengan orang tua, kebanyakan ada perselisihan, ada ketidaksesuaian. Tapi kalau sudah bangun rumah sendiri, insya Allah lebih tenteram. Itu.
Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Ya. Menggauli istri dengan cara berarti dengan pergaulan, dengan kasih sayang, dengan penghargaan atau menjunjung tinggi istrinya. Ketika istrinya capek, diperhatikan dan sebagainya, ini adalah tanggung jawab seorang suami. Jangan cuma golek tok, enggak. Ini harus mempunyai rasa kasih sayang, rasa perhatian, dan menghargai istrinya. Ini kita belajar kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah lulus dari sini, dipraktekkan materi ini. Ya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Memimpin keluarga, berarti suami itu pimpinan keluarga dan juga membimbing keluarga dan juga memelihara keluarga. Ketika pimpinannya rusak, ketika pimpinannya sudah tidak baik, maka aturan ataupun keluarga tersebut juga tidak baik. Tapi ketika suaminya bisa mengatur atau memimpin, insya Allah keluarganya tersebut juga bisa berjalan dengan baik. Terusan membimbing, nanti di video awalan itu saya mendemonstrasikan kegiatan saya sehari-hari, yaitu wudhu, terusan sholat, ya. Nanti juga istri kita mau berangkat bisa mencium tangan suami, itu juga namanya bimbingan kepada istri. Ya, itu salah satu tanggung jawab seorang suami. Jadi kita harus sebagai inspiratif ataupun sebagai doman untuk istri kita. Kalau kita pakainya maghrib untuk sholat, jangan kita main HP sendiri. Kadang kayak gitu, kadang saya juga kayak gitu, Mas Mbak. Tapi terkadang enggak sering. Nah, ketika waktunya maghrib, silakan ajak istrinya, kita sholat berjamaah, kita tadarusan dan sebagainya. Ya. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Nah, ini yang jadi salah paham. Ketika istrinya mencuci piring, suaminya mau mencuci piring, itu tugas istri, harus mencuci piring, harus mencuci pakaian dan sebagainya. Itu kewajiban membantu istri ketika memang istri butuh bantuan. Misalkan istri sakit, kita ya harus mencuci piring, nyapu, ngepel dan sebagainya. Nah ini ketika suami sudah menerapkan ini, tanggung jawab ini, maka akan terjadi keluarga yang harmonis. Ya, keluarga yang harmonis dan jadi keluarga yang insya Allah tentram, dalam arti tidak ada tukaran tidak ada tukaran, ya bahasa Jawanya tukaran, ya tidak ada. Ketika memang istri itu sakit, ketika memang istri itu lagi sibuk, kita bantu gendong, ngasuh, atau memberikan anak-anaknya yang rewel dan sebagainya, yang nangis, bangun malam istrinya bayinya nangis, kita juga membantunya bareng-bareng, misalnya melek bersama. Insya Allah ini ya, insya Allah jadi suami yang teladan di mata istri. Ya, pesan untuk istri ini bagi sisi kelas 12 ini, perhatikan. Istri patuh dan taat pada suami. Patuh dan taat pada suami.
dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Ketika memang itu perintah atau dari suami, maka laksanakanlah ketika memang belum keluar dengan ajaran Islam, tapi sudah melanggar ajaran Islam jangan dilakukan. Misal ini sampean suruh memakai pakaian yang terbuka, memakai rok ataupun pakaian yang terbuka di luar, itu juga baik karena tidak sesuai dengan syariat Islam, dan berarti boleh ditolak atau boleh ditentang. Tapi ketika itu baik buat kita, misal ketika suami pergi ataupun ketika istrinya mau pergi poyan atau pamit kepada suaminya, sayang mas atau sayang atau gimana, biasanya panggil apa sih, beb atau apa ya, saya karena bahasa sekarang saya kurang paham tuh ya. Misalkan panggil ayah atau bagaimana, nah mas saya mau pamit mas, mau pergi ke warung, nah mau beli ini itu, walaupun pergi ke warung ini, kalau istri saya ini begitu, berarti ketika istri saya mau mencuci piring dia berpamitan sama saya, ini real, ini jadi dengan istri saya. Berarti ketika dia mau pergi kepada mau pergi kemanapun dia pamitan ya, kalau pada pen ya, itu juga pamitan ya, monggo jadi diizin ya. Pesan yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ini ketika ini kadang nih wong anak perempuan, biasanya kalau sudah berkumpul dengan perempuan yang lain, itu biasanya saling menggosip, saling membicarakan hal-hal yang tidak baik kepada yang lain. Itu dihindari juga ketika ada bicara orang lain. Kalian kalau wasik itu kalian pergi saja, jangan malah yuk dan sebagainya, malah itu membuat gaduh, itu jangan ya. Berarti kita memeliharanya, jangan menjelekkan diri kita atau menjelekkan suami kita, itu jangan ya. Terusan menjaga kehormatan diri, berarti harus kita jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatan dan tingkah laku kita di luar, kita di luar, dan menjaga kehormatan keluarga suami juga jaga, jangan sampai kekurangan suami, kejelekan suami sampai tersebar di luar. Jangan, kita harus menahannya dan membunyikan ataupun menyimpannya di hati, jangan sampai keluar dari rumah, keluar dari tetangga dan sebagainya, jangan sampai. Itu membuat keluarga tidak harmonis. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Mengatur rumah tangga berarti ketika suami memberikan uang ataupun memberikan nafkah, uang 1 minggu sekian, 1 bulan sekian, jadi saya nggak 1 bulan sekian, itu harus istri harus memanage atau mengatur agar bagaimana caranya uang ini
bisa bertahan selama 1 bulan ataupun selama beberapa hari. Beli ini, beli itu, dan sebagainya yang ngatur istri. Suami tinggal memberikan apa saja, atau memberikan uang saja. Nanti yang ngatur istri. Jangan justru kadang belum beli ini Pak, belum beli itu Pak, itu kurang tepat. Berarti ketika suami sudah mengasih, ini silakan. Ini 1 bulan ya, ini 1 bulan diatur, itu silakan diatur terus oleh istri. Ketika istri sudah mengatur dengan aturan atau memanage keuangan tersebut dengan tertata, insya Allah bisa tentram. Ya, terkadang kan zaman sekarang ya banyak istri yang kadang kurang dan sebagainya, ada yang kurang, ada yang katanya istri ini sebulan segini nggak cukup, ada gitu kan, tapi belum bisa mengatur. Ya di bagaimana caranya lah kayak gitu. Kalau memang kurang tinggal bilang suami gitu. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Ketika latihlah anak dengan tingkah laku kita, keseharian kita. Contoh, ketika waktunya sholat subuh, anak diajak bangun, sholat subuh bersama. Dan ketika waktunya maghrib, usahakan anak sudah ada di rumah. Ya, di maghrib sudah ada di rumah. Ya, itu untuk mendidik anak. Terus nanti ibu bapak bertadarus, anaknya di samping, terus diajari ikro ataupun diajari hafalan, itu juga mendidik anak. Yang terakhir, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Hemat, ketika suami sudah makasih itu hemat. Jangan karena baru kasih suami sekian juta, buat beli ini beli itu, ternyata habis, itu kan nggak hemat, malah boros. Cermat, sepamati teliti, cermat ini apa yang kebutuhannya yang kurang dan sebagainya. Ridho dan bersyukur nih, ketika suami kasih 100.000 terima, jangan sampai kita emosi, mas kasih segini mas, nggak cukup mas. Nah, itu yang nggak baik. Nah, maka kita harus memiliki rasa syukur atas pemberian suami, itu yang bagus. Ketika ini kewajiban suami dan istri dipenuhi, nah ini akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kewajiban suami dan istri, ya, itu kewajiban suami dan istri. Nah, dan kewajiban atau hak suami atas istri. Hak suami atas istri. Jadi haknya suami kepada istri. Yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Ya, jadi segala perintah atau segala segala perintah ataupun segala urusan suami memerintahkan istri, maka harus ditaati. Tapi ketika memang itu keluar dari ajaran Islam, maka boleh tidak ditaati. Itu. Yang kedua, meminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah nih. Dimintai berarti dengan istri minta izin keluar rumah,
urusan istrinya izin untuk apa, misalnya beli apa di warung nggak boleh, maka istri pun tidak boleh keluar rumah kecuali ada izin dari suami. Itu ada cerita seorang sahabat itu seorang sahabat itu bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya dilarang untuk pergi ke ibu saya. Tadi ini sang istri bercerita kepada Rasulullah, ternyata saya nggak boleh, ibu saya sakit ya Rasulullah, tapi saya tidak pergi ke ibu saya. Itu bagaimana ya Rasulullah? Katakan bahwa ketika istri itu pergi, ya, ketika istri itu pergi tapi tadi izinnya itu tidak boleh, walaupun dia pergi karena pergi karena walaupun perginya itu bagus, dalam arti untuk pergi ke rumah orang tuanya kan itu kan bagus, tapi suami nggak memperbolehkan, maka jangan sekali-kali kalian pergi itu ya, walaupun itu tujuannya baik ya. Memang harus ada izin dari suami, itu diperhatikan bagi istri. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami juga. Puasa kan bagus ya, jadi bagus kan puasa, Senin Kamis kan bagus, tapi kalau dia izin sama suami untuk puasa sunnah, maka tidak diizinkan, maka tidak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa nih. Itu walaupun tujuannya bagus ya. Ini berikan istri suami juga mengajarinya, mendapatkan pelayanan dari istrinya nih. Jadi ketika istri harus melayani suami, ketika ya suami yang berangkat kerja disediakan sepatunya, disediakan bajunya, nah, ya disediakan sarapannya, ya itu istri yang baik. Jangan sampai kita punya istri yang tidak memberatkan pelayanan dari istrinya, pada suaminya nggak dilayani ya. Kan ketika suaminya ini minta jatah, ataupun jangan sampai bagusnya malah istrinya menawarkan nih, dia bilang, Mas ini mau jatah enggak, misalkan gitu, itu malah bagus, lebih bagus, itu luar biasa, soalnya lebih tinggi kan. Disyukuri kebaikan yang diberikan ya, syukuri aja kebaikan diberikan. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Ini saya jelaskan tadi depan. Istri mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Tadi mensyukuri apa yang telah diberikan. Itu adalah hak suami atas istri. Terusan, hak istri atas suami mendapat mahar dari suaminya. Ketika nikah ada mahar dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya,
Ya, suaminya itu kadang menyakiti, kadang apa itu kadang yang saya kurang ya setuju ketika marah main tangan. Saya nggak setuju ataupun nggak menolak untuk kayak gitu. Jadi ketika saya marah, saya menghindari yang saya gitu. Saya marah, masa diam ataupun saya ke masjid berwudu di situ sholat. Itu kalau saya. Jadi kita harus melatih hati kita, jangan sampai kita apa namanya menyakiti istrinya. Ya, jangan sampai kita menyakiti pasangan kita, jangan sampai. Nah, itu untuk suami ya, suami ya. Ini tujuan yang saya perhatikan. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya ini kan sudah jelaskan dari awal, itu kan nafkah, pakaian, dan tempat. Silakan kalau suami punya rezeki silakan diajak, jangan sampai apa kalau saya ini ya kan satu minggu makan di rumah, hari minggunya atau malam minggunya, malam ahadnya saya ajak istri makan di luar. Kenapa? Untuk memberi suasana baru, memberi apa namanya kebahagiaan istri ya, itu makan di luar kan lebih romantis kayak gitu lah. Sekali-kali seminggu satu kali atau bagaimana satu bulan sekali diajak makan yang madan atau madan mewah kayak gitu. Jadi, untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih dan sayang, nah itu dia kayak gitu. Nah, terusan mendapat perlakuan adil jika saya memiliki lebih dari satu isi ini saya belum bisa ya, saya juga berpedoman bahwa isi itu satu kalau kata istri saya itu satu juga nggak habis-habis kemas itu. Jadi ada di situ kan ada pembahasan, di sini bab ini ada pembahasan syarat poligami ada. Dan nanti disilakan di belakangan ada. Yang terakhir mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah nih. Berarti sang suami harus memberi teladan kepada istrinya, ya, istri teladan kepada istrinya, seadanya bagaimana tingkah lakunya dan bagaimana itu memberikan teladan yang dulu, tingkah laku yang baik dan sebagainya, itu diberi apa namanya teladan untuk istrinya, nah, agar istrinya juga menirunya, ya itu, ya itu hak-hak suami atas istri atau hak suami istri. Ini hikmah apa sih? Hikmah apa ketika kita atau manfaat kita melakukan pernikahan? Pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Berarti kebutuhan seksual memang untuk merupakan jalan keluar untuk menuntut kebutuhan seksual. Ketika diharamkan ada yang namanya pernikahan, maka diharamkan hubungan suami istri. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Ini ada nasabnya, ketika pernikahan ada nasabnya yang jelas, ya, yang jelas. Ketika pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan, yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Ketika sudah menikah nanti ada naluri kebapakan, naluri keibuan untuk memberikan rasa cintanya kepada anak-anak. Nah, yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Ini untuk suami. Jadi
ada tanggung jawab yang bersungguh untuk untuk bersungguh untuk menafkahinya dan sebagainya, ada tanggung jawab untuk mendidik anaknya dan sebagainya, ada tanggung jawab masing-masing ya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ini hikmah manfaat pernikahan. Nanti ini bab talak nanti dibahas untuk pertemuan besok ya. Besok dibahas untuk pertemuan besok nanti dibahas ini. Paham ya tentang pernikahan ya. Ini pernikahan. Dari yang saya sampaikan tadi, coba nih tugas lihat. Coba carikan ilmu tajwid ya, tentang ayat-ayat tadi yang sampaikan tadi, tentang ayat An-Nisa ayat 3 itu hukum-hukum apa di dalam ilmu tajwid, hukum apa yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat ketiga, ditemukan hukum apa di dalam hukum dalam ilmu tajwid ini. Untuk soal yang kedua juga nanti saya kasih tugas untuk meresum apa yang saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan dengan lewat PowerPoint ini ya, mencatat atau meresum apa yang saya sampaikan, yang penting saja diresum ya, diresum nanti dikumpulkan catatannya itu ya. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Ini paham. Ini tugas yang pertama, nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan besok. Mungkin cukup dari Bapak ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah kata atau menyakiti hati siswa-siswi ya, saya mohon maaf yang sebesar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.